Sobat 21, aku Vanessa. Saya Iqbal Ramadan. Dan sekarang kita mau eksklusif wawancara bareng Cinema 21. Karakter development Dylan di film yang terakhir ini dia jauh lebih realistis sih. Karena di film yang pertama sama yang kedua Dylan di portraynya itu digambarkannya sebagai karakter yang almost perfect gitu melihatnya. Kayak sebagai karakter harusnya ditulis ada flow-nya ya. Nah flow-nya itu sama Evi Baik dan Pak Fajar Bustami ditulis juga, cuma dilihatinnya bukan di film pertama sama kedua, adanya di film ketiga. Karena di film pertama sama kedua Dylan itu kayak setting up the standard gitu loh. Dia pintar tapi bad boy, anak motor, sayang sama pacarnya dan lain-lain gitu. Di karakter development ketiga ini baru ada sosok-sosok Dylan bukan kekurangan sih sebenarnya apa ya, sosok manusiawinya Dylan di mana dia sedih, dia galau, dia nangis, dia berpikir untuk menyendiri dan lain-lain, dia mengasingkan dirinya sendiri, itu baru ada di film ketiga ini. Jadi karakternya jauh lebih hidup sih kalau menurut saya. Kalau karakter Mila ya di film ketiga ini karena mungkin porsinya nggak sebanyak di film pertama dan kedua karena kan ini dari mungkin ini lebih dikasih lihat gimana cara pandang cowok melihat seorang Milea sih. Bacain Al-Fatihah deh. Doa ibu nggak sembarangan. Besok aku mau deketin cewek. Doain. Pakai doa ibu segala kayak tulisan di truk. Kalau dulu aku nggak expect sih, maksudnya bakal segede gini ya, terus Milea bakal melekat banget. Itu tuh nggak, apalagi aku udah nunggu 2 tahun kan buat kayak Ayah Pidi Baik tuh udah ngasih tahu kalau ini Mileanya di Twitter kalau nggak salah waktu itu. Terus tiba-tiba mau di filmin, iya Dylannya belum ada, aku nungguin sampai akhirnya ketemu Iqbal. Sama sih, maksudnya perjalanan Dylan dan Milea ini tuh 3 tahun menurut saya pribadi ini cukup lama deh sih, dan cukup memorable untuk nggak cuma untuk kita, tapi juga kayaknya termasuk untuk industri film di Indonesia gitu. Bagaimana Dylan waktu itu menjadi kayak trendsetter untuk pop culture-nya di Indonesia, dan bagaimana waktu itu correct me if I'm wrong ya, tapi setelah film Dylan yang pertama akhirnya bioskop 16.500 layar dan lain-lain, seakan-akan jadi kayak Dylan itu jadi apa ya, Membangkitkan lah. Iya, jadi kayak semacam turning point ini juga gitu loh, untuk kepercayaan para penikmat film di Indonesia. Dan saya pribadi, saya merasa bersyukur sekali kita bisa melalui film ini kita bisa berkontribusi kepada perfilman di Indonesia gitu. Karena sekarang tuh kayaknya orang tuh bener-bener kayak setiap ada film Indo yang baru mereka tuh mau nonton gitu. Iya nggak sih, kayak udah bener-bener orang tuh udah se-excited itu gitu. Jadi kita bersyukur banget sih udah ada di project ini gitu. Oh, kalau saya waktu syuting yang Dylan 90 itu ada adegan di mana, bukan adegan, sebenarnya ada adegannya cuma naik motor. Tapi pas Dylan 90 tuh karena masih mencari karakter Dylan, jadi kayak oh ini motornya harus gue yang nyalain gitu. Sampai akhirnya nyalain motor, tapi karena motor tua jadi selahannya balik. Jadi akhirnya sampai memar lah. Jadi di syuting 90 tuh ada beberapa adegan lagi jalan, sebenarnya itu memar dan kesleo, cuma harus tetap kelihatan kayak Dylan kan Pak. Kalau mah sakit banget. Nah kalau aku ada waktu itu kejadian juga, ini related sama motornya Dylan juga. Jadi lagi scene aku dibonceng Dylan. Kalau nggak salah aku lagi marah gitu ya, Mileanya lagi ngambek gitu. Ini 91 nggak sih? 91. Terus kayak udah dianya ngegas gitu kan, Mileanya nih di ceritanya nggak mau pegangan. Terus aku kayak jatuh gitu, mau jatuh gitu. Belum jatuh, kita kan safety first. Iya. Jadi daripada Milenya ketinggalan, dia kan lebih nggak lucu lagi, mendingan jomplang dikit, natural gitu. Itu kan emang hook lagunya kayak sesuatu yang orang kayak apa nih yang bisa kayak diinget sama orang. Terus inget ini ada di film Milea sebenarnya, di mana kayak ada adegan flashback gitu. Awalnya Dylan sama Milea kayak masih boncengan, terus ada adegan Milenya kayak dipanggil sama Mas Herdi gitu. Terus Milea masuknya lewat pintu kiri. Itu baru ada di film ini ya baru nanti. Di film ini. Jadi kayak oh iya dulu di atas motor, sekarang duduknya di kiri gitu. Jadi lebih apa ya? Emang waktu itu pas nulis itu emang kayak pengen kontras gitu sih, kayak dulu ngapain sekarang ngapain gitu. Harapan saya di film yang ketiga ini semoga kepercayaan dan rasa suka para pembaca buku
novel Dylan ini atas filmnya terus berlanjut, dan semoga film yang ketiga ini bisa menjadi penutup manis dan sesuatu platform untuk para orang-orang, terutama fansnya film Dylan dan Milea, untuk bisa terus bernostalgic sama ceritanya Dylan dan Milea. Kalau dari aku, apa ya, semoga di film ketiga ini orang-orang bisa lega aja sih sama ceritanya ceritanya Dylan dan Milea, karena ini pelengkap juga, jadi semuanya tuh bisa clear gitu. Kayak kemarin film pertama, kedua kan masih bayang-bayang gitu kan, ini kenapa sih pada kayak gini gitu jalan ceritanya, ada yang nggak terima ini itu, tapi kan balik lagi ceritanya memang seperti itu kan dari novelnya. Jadi yang ketiga ini pasti semoga yang nonton nanti bisa lega lah. Jujur. Kunci. Soalnya di sini Dylan tuh kayak dikasih platform untuk ngasih tahu apa yang dia rasain gitu, supaya orang-orang juga tahu kalau Dylan tuh juga manusia pada umumnya, sedih juga gitu. Aku kunci. Karena kayak kunci dari semuanya gitu sih. bisa Bisa kan? Bisa. Bisa nggak sih?